Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri adamati datika fi kulli waqtin wahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dan juga bisa melanjutkan lagi kegiatan dari pesantren digital NTT kajian Jumat Duha. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam tak lupa kita senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingan dan juga petunjuk Rasulullah kita sampai sekarang bisa menikmati Islam dan menjalankan semua kegiatan ibadah yang dituntun oleh beliau sehingga kita bisa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga yang kami hormati dari Bapak Kiai Haji Mukhtar Thoyib, beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Husaini Solo, dan juga beliau pengasuh Jamaah Toreko Sadiliyah Pondok Peta titik Kebayoran Baru, di mana saya juga sering mengikuti jamaah beliau kegiatan-kegiatan khususnya, mendapatkan bimbingan juga dari Kiai Mukhtar Thoyib. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan rasa hormat kami kepada Ketua Dewan Pembina NTT Bapak Muharam Purwamukti yang juga selaku Direktur HCNTT Telkomsel beserta jajaran Dewan Pembina NTT yang kami hormati, Ketua Dewan Pengawas NTT Bapak Helmi Wahidi beserta jajaran Dewan Pengawas NTT, para pengurus pusat, pengurus wilayah NTT seluruh Indonesia, serta yang kami cintai para jamaah Majelis Telkomsel Taqwa, Majelis Ta'lim Telkom Group, serta jamaah umum yang mengikuti kajian terbuka ini. Kajian pesantren digital NTT ini diselenggarakan secara langsung melalui video conference CloudX Telkomsel, juga disiarkan secara langsung live streaming melalui akun sosial media dari Majelis Telkomsel Taqwa. Ada channel YouTube, ada channel Instagram, dan juga ada channel Facebook. Jadi para jamaah, terutama jamaah eksternal, banyak juga yang mengikuti kajian pesantren digital NTT ini melalui channel-channel digital tersebut. Baik para jamaah sekalian, pada kesempatan kajian Jumat Duha pagi hari ini akan mengambil tema yaitu memahami strategi syaitan, yang akan disampaikan oleh guru kita yang kita muliakan, Dr. Andes Kiai Haji Mukhtar Thoyibi MA, kurang lebih sekitar 45 menit, dan nanti dilanjutkan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Untuk bersingkat waktu dari kami, sekian pengantarnya.
Marilah sama-sama kita buka kajian ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita masuki untuk cara kajian. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Kiai Mukhtar Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'ah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Atas izin Allah kita bisa bersama-sama untuk menikmati hidangan pagi dari Allah Subhanahu wa taala. Udara yang cerah, suasana hati yang cerah, dan mudah-mudahan juga pikiran kita yang cerah. Ini akan menghantarkan kepada kita semua dalam kajian pesantren digital MTT, Majelis Telkomsel Taqwa, yang alhamdulillah yang dipelopori oleh Bapak Mukti dan juga di dalam Dewan Pengawas Bapak Hilmi Wahidi, dan juga alhamdulillah ini kami diberikan kesempatan oleh Bapak Suwarno yang beliau termasuk yang memotori atau malah ini menjadi kiainya MTT ini Majelis Telkomsel Taqwa ini. Mundur Pak Kiai. Ye? Kepala pesantren mawon kula. Oh iya. Kalau kepala pesantren kan nggak harus niki Pak ngajar. Iya. Justru itulah. Jadi karena itu alhamdulillah ilmu Pak Kiai. Biar Pak Kiai mawon. Tidak selalu harus mengajar, ya kan. Nah, jadi bagaimana terlaksananya sebuah kegiatan pesantren, ya itulah pengasuh itu begitu. Jadi bagian yang mengasuh sana sini. Nah, ini di sinilah karena itu Bapak-bapak, Ibu sekalian, di pagi hari ini marilah kita sejenak untuk merefleksi diri setelah selesai kita melaksanakan puasa Ramadan. Dan tema hari ini menghantarkan bagaimana melanjutkan perjalanan kita di hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, sampai lagi kepada Ramadan tahun depan. Karena itu, kalau di bulan Ramadan kemarin kita sudah tahu semua bahwa Rasulullah menghabarkan bahwa di bulan Ramadan itu dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan, sehingga poin dibelenggunya syaitan seakan-akan memang sudah tidak berdaya pada saat itu, karena yang membelenggu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia masih melakukan kesalahan atau itu manusiawi, tapi kalau melakukan kemaksiatan itu karena memang pengaruh dari nafsu dirinya yang sudah bersama-sama sekian lama dengan setan barangkali. Nah, begitu Ramadan, setan dilepas lagi sama Allah. Nah, inilah maka bagaimana kita untuk memahami apa yang akan dilakukan oleh setan. Bahasa kerennya itu
memahami strategi setan. Wah, ini kayaknya mau perang ini kayaknya. Iya, kita memang akan perang melawan diri kita sendiri, melawan nafsu kita yang seringkali dikuasai oleh setan. Karena itu sebagai gambaran kenapa sampai setan begitu bencinya kepada Nabiullah Adam dan anak Adam, saya kira kita tahu bahwa pada saat dijadikannya Nabiullah Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah perintahkan untuk para malaikat dan para jin untuk memberikan penghormatan atas kedatangan makhluk Allah yang baru, dan ternyata makhluk ini memang mendapatkan posisi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu setan nurut saja apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan penghormatan dengan sujud, perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ini awal dari perseteruan iblis ini dan nenek moyangnya syaitan ini tidak berkenan untuk memberikan penghormatan, apalagi sampai wujudnya itu sujud, dalam arti memang harus ya mengapresiasi kedatangan makhluk namanya Adam ini. Tapi rupanya itulah yang terjadi, bahwa padahal penghormatan itu atau sujud dalam bahasa bahasa Al-Qur'an ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun malaikat pada awalnya juga sedikit agak protes sama Allah gitu, tapi karena diperintahkan oleh Allah untuk sujud, ya sujud. Jadi, tapi iblis rupanya tidak demikian. Mereka merasa paling baik, mereka merasa lebih awal, dan dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana saya harus sujud, memberikan hormat, rasa hormat kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah. Nah, ini yang oleh Allah disebut aba wastakbar, karena itu engkau telah merasa lebih baik, jadi takabur. Maka Allah kategorikan engkau, wahai iblis, termasuk makhluk yang mengingkari atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, dan begitu banyak Allah memberikan menjelaskan tentang keistimewaan Adam. Bukan hanya diciptakan begitu saja, tetapi ternyata Allah habarkan bahwa Allah menciptakan Adam itu untuk khalifah di bumi. Nah, ini yang juga yang menjadikan iblis itu juga kurang berkenan. Aku lebih awal, kenapa tidak aku yang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang menjadikan awal dari atau permulaan dari kenapa sampai Adam itu dibenci sekali oleh iblis. Nah, selanjutnya bahwa berhati-hatilah kita menghadapi musuh yang tidak nampak ini. Kenapa? Karena begitu Allah menyatakan iblis, bangsa iblis ini adalah kelompok yang ingkar, dan Allah menyuruh untuk keluar dari surga, maka setan pun mengatakan, iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau begitu beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin, dan Allah kabulkan, ya
Kalau memang begitu, kalau masih kamu punya keinginan semacam itu, aku berikan tangguh engkau, sehingga banyak para ulama, para mufassir memang memahami bahwa betapa ini iblis yang meminta kepada Allah kok dikabulkan. Ya, kalau memang mintanya sungguh-sungguh, ya Allah akan kabulkan. Apalagi pemberian Allah itu bisa jadi karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, atau pemberian itu adalah sebagai istidraj. Ya, dilulu. Nih, kamu sudah nggak taat, masih minta lagi. Ya udah, Allah kasih. Istidraj itu pemberian yang bukan karena ridhonya. Dan itu diberikan oleh Allah kepada iblis. Nah, kemudian karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setan itu adalah akan menjadi musuh bagi Adam. Allah sayang kepada Adam, Allah sayang kepada Bani Adam. Maka terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, memberikan keteladanan di dalam kehidupan ini dalam menghadapi para anak turun iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan, memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia dan khususnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk para umatnya, agar mereka memahami betul apa yang akan dilakukan oleh syaitan, apa yang akan dilakukan oleh anak turun iblis ini. Nah, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, pada ayat selanjutnya, ayat ke-16, iblis mengatakan, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum kami tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang engkau jadikan jalan yang lurus dalam kehidupan mereka. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jamaah majelis Telkomsel Taqwa dalam kajian duha ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghabarkan tentang apa yang akan dilakukan oleh syaitan, oleh anak turun iblis, yang benar-benar mereka memang sudah sudah kebencian terhadap Adam dan anak Adam ini sudah sampai ubun-ubun, karena memang sangat-sangat tidak rela kalau mereka harus memberikan penghormatan kepada Adam atau anak Adam. Apa yang akan dilakukan oleh syaitan? Nah, inilah yang kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dilakukan oleh syaitan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa yang akan dilakukan oleh anak turun iblis ini? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian apa yang aku lakukan? Setan sudah bersumpah, aku akan datangi mereka, anak Adam, dari depan, dan aku akan datangi juga dari belakang. Wa an aimanihim, dan aku juga akan datang kepada mereka dari sebelah kanan, dan aku datangi mereka juga dari sebelah kiri. Maka tidak akan engkau dapati, ya Allah, kebanyakan mereka orang-orang yang syukur. Jadi bagaimana syaitan ini akan melakukan perbuatan atau strategi yang akan dilakukan oleh syaitan di dalam menghalang-halangi hamba-hamba Allah, menghalang-halangi manusia untuk tidak melaksanakan rasa syukur, tidak mengakui keagungan dan kebesaran Allah, dan ujungnya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, strategi setan itu dia akan datang dari depan. Jadi terang-terangan, setan akan datang dari depan dengan terang-terangan. Apa yang dilakukan oleh setan? Maka yang pertama,
dia datang dari depan dengan membuat segala sesuatu perbuatan yang menyimpang itu tampak menyenangkan. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-48 Allah nyatakan, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik apa yang mereka lakukan. Jadi syaitan akan membuat segala sesuatu yang melanggar itu enak gitu, menyenangkan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi bagaimana bisa kok menyimpang itu kok menyenangkan? Loh iya. Jadi melakukan penyimpangan, apakah itu penyimpangan ekonomi, maka seringkali disebutkan di dalam kenyataan kehidupan di tengah masyarakat ini, kenapa terjadi penyimpangan ekonomi? Karena memang diiming-imingkan oleh Allah, diiming-imingkan oleh setan. Setan tahu persis apa yang disenangi oleh manusia. Senangnya uang, maka ditampilkan uang. Nih, uang, dibawakan uang. Ada yang bawain satu koper, ada yang dibungkus, ada yang ini dibawakan. Nah, jadi melihat uang seringkali kebanyakan manusia akan tergiur dengan uang itu. Jadi segala sesuatu penyimpangan, bukan hanya penyimpangan ekonomi, bahkan penyimpangan perilaku seksual itu menyenangkan bagi manusia, dibuat oleh setan sedemikian rupa sehingga menyenangkan sekali. Jadi berbuat maksiat itu dibuat oleh setan, pandangan mata seseorang itu senang sekali. Maka seringkali ada ucapan yuk jalan-jalan ke mall untuk apa? Cuci mata. Cuci mata. Jadi itu artinya apa? Jadi dia akan melihat, kenapa? Kita sudah bisa kita tebak bahwa orang jalan-jalan ke sana itu akan melihat apa. Yang dimaksudkan cuci mata itu apa. Itu memang setan begitu hebatnya. Jadi membuat segala sesuatu yang menyimpang itu menyenangkan. Ini yang berbahaya. Dan yang kedua, seringkali juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-268, Allah nyatakan, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-ayah. Setan itu akan menakut-nakuti kamu sekalian itu menjadi miskin, menjadi fakir. Wa ya'murunaka bil fahsya, karena itu memerintahkan kepada kamu sekalian untuk berbuat menyimpang. Kata setan, kapan lagi ini? Gitu kan. Nah, karena kalau enggak, ini kesempatan yang sangat baik untuk melakukan tindakan-tindakan. Kita enggak habis pikir kadang-kadang di negeri kita ini. Jadi begitu, padahal mereka dalam kategori gajinya sudah tinggi, bahkan ratusan juta ini. Tapi kenapa dia masih melakukan penyimpangan ekonomi? Kenapa masih melakukan bahasa itu korupsi? Itu karena apa? Karena ditakut-takuti, atau yang pertama diwujudkan, itu setan menunjukkan, ini senang sekali, ini yang kamu cintai, ini uang. Dengan uang kamu bisa melakukan apa saja. Atau yang kedua, kalau nggak engkau ambil, maka kapan lagi? Kamu nanti bisa miskin. Itu yang dibuat oleh strategi setan yang akan dilakukan. Dan karena itu, yang kedua, maka setan akan mengatakan, saya akan datangi ya Allah, mereka kalau tidak berhasil dari depan, maka saya akan datangi wa min khalfihim, akan saya datangi dari belakang. Nah, jadi hati-hati, seringkali ada persoalan-persoalan yang diselesaikan lewat pintu belakang. Makanya hati-hati ya, kalau lewat pintu belakang, bisa jadi itu pintunya, jalannya setan. Jadi banyak persoalan-persoalan yang nampak di tengah kehidupan kita ini, mereka sehingga ada pasal-pasal dengan harga sekian, ada diselesaikan, mereka menyelesaikan lewat pintu belakang. Jelas itu jalan setan. Jadi karena apa? Ketika dipamerkan dari depan, ditawarkan dari depan, dia masih malu-malu, nggak enak nanti ketahuan kelihatan ini. Ya sudah kalau gitu. Rupanya lewat pintu belakang. Jadi setan begitu hebatnya untuk memperdaya kepada manusia yang seringkali tidak disadari bahwa itu adalah jalan setan. Maka berhati-hati dengan lewat pintu belakang.
dalam tanda petik tentunya. Nah, jadi karena biasa jadi itu adalah pintu alternatif, bisa positif, bisa juga negatif. Kalau itu engkau pas ketemu dengan jalannya setan, berarti engkau memang terjebak dalam tipu daya setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan seringkali ada orang-orang yang sudah punya komitmen yang tinggi. Pokoknya dari depan, apalagi dari depan ya enggak, sudah kali enggak ya enggak gitu kan. Lewat belakang enggak, ya enggak ya enggak. Tapi setan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah, kalau tidak berhasil dari depan, dari belakang, maka aku akan datang dari sebelah kanan. Nah, wa'an aimanihim. Bisa jadi jalan sebelah kanan ini adalah mereka akan mendatangi kepada orang-orang yang dicintainya. Kalau yang menjadi target itu suaminya, maka didatangi istrinya, didatangi anak-anaknya, ditawarkan segala sesuatu untuk menandatangani segala sesuatu. Kalau berhadapan dengan yang bersangkutan susah, dititipkan istrinya, nanti istrinya difasilitasi segala sesuatu, dan itu akan terjadi satu penyimpangan yang luar biasa. Kenapa? Nabiullah Adam alaihissalam itu ketika Allah sudah nyatakan begitu masuk uskun anta wa zawjukal jannah wa kullu minha ragadan haitsu syi'tuma. Hai Adam, silahkan masuk ke surga dan nikmati apa saja yang ada dalam surga. Dan Allah pesan, jangan engkau dekati satu pohon ini saja. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, kamu akan masuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, maka ketika kita tahu bahwa setan juga tidak tinggal diam, kenapa? Tetap mengganggu, tetap menggoda kepada Adam alaihissalam. Didatangi ini tentang kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Datang dari depan langsung, kata setan, hada syajaratul khuldi. Ini pohon abadi ini. Adam, kenapa engkau dilarang oleh Allah? Karena engkau memang nggak boleh selamanya di dalam surga. Enggak. Ini dilarang oleh Allah. Jangankan menikmati, dekatin aja enggak. Maka enggak. Nah, tapi apa yang terjadi? Setan nggak habis pikir dia. Bagaimana caranya supaya Nabi Adam ini terjebak? Maka yang didekati siapa? Nah, yang didekati adalah istrinya, Ibu Hawa, Siti Hawa, Sayyidatina Hawa yang didekati dan untuk membujuk kepada Nabiullah Adam alaihissalam atas nama cinta, atas nama apa? Jadi ketika barangkali ini mungkin kalau digambarkan sebagai apa ya, gambaran tentang romantisme dalam kehidupan seorang suami istri, si Hawa ini mengajak yuk jalan-jalan, dan jalan-jalannya mengarahkan ke tempat pohon yang dilarang itu. Ini kenapa ya kok dilarang? Nah, Sayyidatina Hawa itu sudah dibujuk oleh setan. Di surga itu enak. Nanti di dunia itu nggak enak. Oleh karena itu, padahal engkau diciptakan oleh Allah untuk di dunia. Jadi kenapa Allah melarang untuk makan pohon ini? Ini namanya, kata setan, hada syajaratul khuldi, ini adalah pohon abadi. Siapa yang makan buah ini, maka akan abadi selamanya di dalam surga. Maka kamu dilarang oleh Allah. Jadi kamu bujuk kepada suamimu, kepada Adam untuk menikmati ini. Dan apa yang terjadi? Nabiullah Adam memang terbujuk oleh Siti Hawa. Dibujuk langsung oleh setan, tidak berhasil, maka ini orang yang dicintai. Makanya hati-hati, seringkali orang-orang yang dicintai itu kadang-kadang bisa membuat mata tertutup. Nah, karena itu harus hati-hati. Jadi dan betul-betul ketika Siti Hawa membujuk Adam dan untuk tolonglah dipetiklah. Diajak jalan-jalan ke situ dan akhirnya memetik dan akhirnya menikmati, dan begitu memakan, maka apa yang terjadi? Nabi Adam baru terkaget ketika seluruh baju yang dikenakan keduanya terbuka, dan ini menunjukkan,
iya ya, ini kan bukanlah ini yang dilarang oleh Allah. Lah, kata itu saya mendapatkan kabar katanya. Saya mendapatkan kabar katanya ini pohon khuldi, ini pohon abadi. Nah, maka kata Nabi Adam, kalau zaman sekarang itu hoak itu, itu kabar bohong itu. Nah, ini sudah dilarang oleh Allah ya, tapi nah oleh karena itu karena sudah atas dasar cinta dan seorang wanita itu kalau datangi dengan kelembutan, dengan kasih sayang, itu suami pasti akan kelepek-kelepek. Maka seringkali dalam kehidupan nyata ini juga demikian adanya. Jadi untuk menandatangan sebuah proyek nggak bisa dekati suaminya ya istrinya, belikan mobil, belikan apa, kita bawain HP yang terbaru, tolong nanti saya nitip ini untuk supaya disampaikan kepada Bapak. Itu biasanya selesai itu. Nah itu seringkali dilakukan, makanya kita berhati-hati. Pada orang-orang yang punya posisi tertentu, biasanya mereka akan datangi. Kalau nggak datangi kepada istrinya, kalau yang menjadi target itu istrinya, maka suaminya, nanti suaminya yang membujuk kepada istrinya. Begitu sebaliknya. Atau enggak kepada anak-anaknya. Jadi, wa'an aimanihim, setan akan datang lewat sebelah kanan itu bisa jadi mereka memang mendatangi orang-orang yang dicintainya. Tapi ada juga orang-orang yang tetap komitmen. Dari depan nggak bisa, belakang nggak bisa, lewat keluarganya nggak bisa. Kenapa? Dia sudah mengatakan, pokoknya urusan kantor nggak boleh dicampur adukkan dengan urusan rumah. Segala sesuatu pokoknya enggak ya enggak. Tapi dia tetap saja, karena urusan kantor adalah dengan urusan kantor. Maka setan mengatakan, wa'an syama'idihim, aku akan datangi mereka dari sebelah kiri. Siapa sebelah kiri ini? Bisa jadi sebelah kiri ini, setan tahu persis, ini lewat siapa aja susah ini. Kalau gitu, lewat teman-teman dekatnya. Karena itu penyimpangan perilaku itu biasanya orang nggak bisa sendiri. Terjadi penyimpangan ekonomi, penyimpangan perilaku yang lain itu biasanya memang ada pendukungnya, ada provokasinya, ada yang membujuk, ada yang ini, maka dia akan datang dari sebelah kiri, lewat sahabatnya, lewat temannya, udah kata teman-temannya, ini aja, sekali ini aja ini. Kenapa? Ini kalau enggak, ini kesempatan. Udah nggak apa-apa, pokoknya yang penting kita semuanya tutup mulut katanya. Nah, ini bisa jadi adalah seseorang akan terjebak dengan perilaku setan. Setan tidak pernah akan tinggal diam untuk terus membujuk dan menjebak kepada manusia. Begitu sudah menyimpang, coba yang terjadi apa? Begitu seseorang sudah tertangkap oleh KPK, setan langsung lari. Itu urusanmu sekarang sama KPK. Begitu ketangkap sama polisi, urusanmu sama polisi. Setan udah tepuk tangan, duduk manis kan. Karena dia mengatakan, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi mereka selanjutnya dia mengatakan, iya akan saya akan sambil duduk aja, duduk santai, tinggal membujuk mereka, mempengaruhi mereka dan lain sebagainya. Inilah yang akan dilakukan oleh setan. Maka wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan akan kau dapati ya Allah banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Sudah diberikan berbagai macam nikmat karunia tapi masih saja sudah dikasih sehat, nggak ibadah juga. Sudah kasih pagi-pagi sehat, walafiat, ini tinggal untuk mengikuti pesantren Pak Suwarno, nggak ngikutin juga. Gitu kan. Padahal sudah diberi difasilitasi yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu lewat mimbar yang singkat ini dalam kuliah subuh ini, jadi musuh kita memang tidak nampak. Ini yang menjadi persoalan. Setan nggak nampak. Kalau musuhnya jelas kelihatan, nah itu masih lebih mudah lah untuk mengatasinya. Sekalipun seringkali juga berat. Nah, tapi musuhnya nggak nampak. Yang kelihatan itu adalah bujuk rayu seorang istri dengan kelembutan, dengan kasih sayangnya, nggak taunya
ini adalah bujukan setan, atau dan lain sebagainya, atau teman sahabat kita yang ternyata menjerumuskan atau mengajak bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka apa solusi yang mesti dilakukan? Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita dalam surat surat Al-A'raf ayat ke-200. Allah nyatakan wa imma surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat ke-36 Allah nyatakan wa imma yang zaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu samiun alim. Jika kamu merasakan adanya godaan syaitan, maka berlindunglah kamu sekalian kepada Allah. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi fasta'id billah. Jadi karena musuhnya nggak kelihatan, maka perlindungkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'id billah. Maka seringkali dengan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya ada yang bujuk-bujuk langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman bilang, "Emang gue setan apa?" Jadi kira-kira kalau ada yang bujuk-bujuk langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya supaya tidak demonstratif kita dengan dalam hati aja gitu. Tapi boleh juga karena seringkali supaya setannya langsung ngibrit gitu. Wah, ini membujuk Pak Suwarno susah juga ini, katanya langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di dalam surat Az-Zukhruf pada ayat ke-36 Allah nyatakan wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Rahman, maka baginya setan akan dibiarkan oleh Allah menjadi teman dalam hidupnya. Dan dia fa huwa lahu qarin, terus aja akan temannya itu setan. Jadi Allah sudah menghabarkan siapa yang lengah dari mengingat Allah, maka Allah akan membiarkan setan mendekati dirinya dan menjadikan teman dalam kehidupannya. Ini bahaya sekali ternyata. Kenapa? Di dalam kehidupan itu banyak sekali terjadi penyimpangan perilaku, penyimpangan ekonomi, penyimpangan seksual, dan lain sebagainya. Ini karena memang kebanyakan mereka lalai, lengah untuk mengingat Allah, gitu. Karena itu, padahal dalam keseharian kira-kira berapa lama kita ingat Allah, berapa banyak kita menyebut asma Allah. Waktu sholat ingat, waktu habis sholat lupa, habis waktu nanti sholat lagi. Ini berarti kan sehari 5 waktu yang ingat, waktu yang lain. Nah, itu berarti kita memang berpotensi untuk terjebak dalam tipu daya setan. Maka karena itu ada para sufi mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mendawamkan lafaz Allah, Allah. Kenapa? Wala dzikrullahi akbar. Jadi dengan engkau berzikir menyebut Allah akbar, itu akan dahsyat sekali. Gitu. Jadi kekuatan yang Allah akan berikan kepada kita itu luar biasa. Ibaratnya itu setan ratuyan, demit orang dulit, setan ratuyan. Jadi setan itu nggak bisa itu mendekati, apalagi membujuk, dekat aja udah nggak bisa. Wala dzikrullahi akbar. Jadi siapa yang berzikir Allah, Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan. Seberapa ya Allah sampai menyebut akbar, besar ya Allah yang akan memberikan. Dampaknya akan besar sekali. Nah, karena itu padahal kan nggak susah ya orang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nggak susah, tapi banyak lupanya. Gitu kan. Kita pengennya sih Allah, 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 Allah gitu. Maka agar zikir ingatan kita, karena mafhum mukhalafahnya dalam surat Az-Zukhruf tadi bahwa
kalau orang yang lengah dari mengingat Allah, setan mendekat, maka orang yang selalu ingat kepada Allah, setan menjauh. Nah, jadi akhirnya apakah kita akan menjadi temannya setan, atau setan menemani kita, atau biar kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu strategi syaitan yang akan terus dilakukan ini kabar dari Allah dalam surat Al-A'raf, bisa kita rujuk mulai dari ayat ke-16, 17, 18. Ini memberikan gambaran bagaimana perilaku setan yang akan menjebak kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan lahir dan batin sehingga tetap iman Islam, dan kita diberikan, makanya ada doa apa agar kita ini senantiasa diberikan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanggapi untuk bisa ditanggapi, karena sesungguhnya setan sudah memang menjadikan musuh bagi anak Adam, dan akan menjadikan sebanyak-banyaknya. Kenapa setan sudah ditetapkan oleh Allah menjadi masuk neraka terus, maka setan ingin cari teman yang sebanyak-banyaknya di dalam neraka itu untuk menemani dirinya. Dan karena itu sumpahnya iblis terhadap Nabiullah Adam dan anak cucunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa iblis berkata kepada Tuhan yang Maha Mulia, demi kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu ya Allah, aku akan terus-menerus mengganggu, menggoda kepada hamba-hamba-Mu selama nyawa mereka masih berada di kandung badan mereka. Dan Allah nyatakan, Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan terus-menerus akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi manusiawi tentunya kita ini ada salah, ada khilaf. Yang penting kita sadari kesalahan dan kekhilafan itu tidak menutup kepada kita untuk tidak mohon ampun. Terus memohon ampun kepada Allah, dan terus kita mohon perlindungan kepada Allah, dan yang penting lagi agar kita ini diberikan kekuatan oleh Allah. Zikrullah, terus Allah, 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 itu didawamkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami persilahkan waktu beberapa menit ke depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman Pak Dai, sangat menarik sekali kajian Duha Pesantren Digital MDT pada pagi hari ini bersama Bapak Kiai Haji Mukhtar Thayyib MA, yang juga beliau juga dosen Pak Yai di PT IKI. IKI juga. Di santri-santri beliau ini banyak yang para hufaz. Baik, para jamaah sekalian, kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Tadi yang sudah kita sampaikan di awal bisa kita isi dengan berdiskusi, tanya jawab dengan Pak Kiai secara langsung di forum CloudX meeting ini, atau bisa melalui chat di fasilitas chatnya, nanti saya bacakan. Ini sudah ada satu penanya, alhamdulillah, dengan Kakak Siti Nura. Monggo bisa langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.
Betul Ustaz. Dan teman-teman semua. Nah, Pak izin mau batin dulu Ustaz. Iya, sama-sama. Ini Ustaz, saya tertarik dengan tadi oleh Ustaz. Bagaimana jika kita sebagai seorang muslim tidak ingin mengaplikasikan secara sistem syariah di lingkungan kita ini, ekonomi syariah, apakah itu juga lingkaran setan yang masih bercokol di sekitar kita? Terus yang kedua, bagaimana dengan istilahnya apa ya, riba itu yang juga masih terus istilahnya selalu menggoda kita itu Ustaz. Jadi kadang itu yang jadi istilah apa ya, sangat susah kita melepaskannya dari kehidupan kita gitu Ustaz. Apakah itu juga termasuk strategi setan buat kita? Kalau secara nasional juga mungkin kita lihat Indonesia ini kayaknya ketakutan dengan aplikasi ekonomi secara syariah. Sebagai contoh pernah ada di Depok yang nggak masalah. Saat itu digusur ya, masalah pasar ekonomi syariah digusur karena masalah kita mengaplikasikan ekonomi secara syariah. Sebegitu kuatkah setan itu melingkari dalam kehidupan di Indonesia seperti ini? Sebetulnya apa istilahnya? Bagaimana memutus mata rantai itu gitu Ustaz? Biar kita Islam itu di Indonesia berkah gitu, tidak seperti ini yang sekarang terjadi gitu Ustaz. Mohon apa ya, arahan dan mungkin dari Ustaz mungkin ada yang baik buat kita masukkan, buat kita mengubah cara pandang kita atau mungkin perilaku kita selama ini dilingkari oleh strategi setan yang kita kadang nggak sadar itu gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung dijawab Pak Suwarno ya? Langsung mawon. Iya. Jadi bagaimana? Apakah tidak melaksanakan ekonomi secara syariah ini termasuk bagian dari tipu daya syaitan? Ya, jadi dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala memang ada berbagai aspek. Ada urusan ibadah, ada urusan muamalah, ada urusan munakahah, ada urusan siasah dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah apakah ekonomi ini juga bagian dari semua. Saya kira begitu. Setiap lini bentuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah itu setan akan selalu menghalang-halangi. Nah, kemudian apakah dan apa yang dilakukan oleh setan dalam bidang ekonomi? Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah tadi, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan menakut-nakuti kamu sekalian itu menjadi fakir. Jadi kalau engkau tidak maka dianjurkan untuk melakukan penyimpangan. Nah, persoalannya memang apakah tidak melaksanakan secara syariat. Nah, ekonomi syariat ini belakang ini memang muncul kembali bagaimana apakah ekonomi yang ada ini termasuk yang menyimpang, maka perlu berikan tanda petik. Memang maunya kita itu segala sesuatu dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Tapi ekonomi yang terjadi di dalam negara kita ini yang dalam tanda petik katanya ini belum syariah, ini juga bukan berarti melanggar seluruh aturan agama gitu. Jadi oleh karena itu di berbagai kalangan para ulama memang sedang merencanakan terus mengupayakan bagaimana tumbuhnya ekonomi syariah. Jadi kalau dari segi ubudiyah, dari segi ibadah mahdoh memang sudah bagus sekali. Tapi dari segi ekonomi memang ini masih menjadi PR bagi kita semua. Tapi sudah ada keinginan untuk melakukan seperti lembaga ekonomi perbankan juga sudah mengarah, sudah tumbuh suburnya dengan pola-pola syariah, sekalipun ya belum sepenuhnya. Dan ini adalah masih bagian dari perjuangan kita. Bisa jadi itu adalah bagian dari perbuatan setan yang untuk menghalang-halangi kita untuk sepenuhnya melaksanakan ekonomi secara syariah.
Tapi kita sudah harus menyambut juga apa yang dilakukan, karena nggak mudah memang. Jadi seperti memfasilitasi segala bentuk ibadah, masjid sudah luar biasa. Berarti urusan sholat, urusan puasa udah beres. Tapi memang urusan ekonomi adalah masih menjadi PR bagi kita semuanya, menuju kepada apa yang memang kita inginkan dan kita kehendaki. Tapi kenapa terjadi semacam ini? Ini bagian dari, maka kita tidak boleh berhenti untuk berjuang, tidak boleh berhenti untuk berdakwah. Ini adalah salah satu lahan yang mesti harus kita garap bersama-sama untuk mewujudkan ekonomi syariah. Saya kira itu. Monggo, yang lain belum barangkali. Persilahkan bagi para jamaah yang lain, masih ada waktu lebih sekitar 9 menit jam tempat saya. Pak Warno, Monggo. izin Pak Ya, mau bertanya ke Pak Kiai. Ini temanya bagus ya, gimana kita siasat untuk melawan setan. Yang saya ingin tanyakan itu gini Pak Kiai. Kalau misalnya nih, biasanya kan, ini ada godaan setan, terus kita, berusaha menghindar, terus apa ya namanya ya, kayak semacam ada tekanan untuk menegasikan apa yang disarankan oleh setan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau ini aja sih sederhana aja, kalau ngibuli setan tuh termasuk pahala atau gimana Pak Kiai? Misalnya gini, ya kita kan ada akal ya, kita berarti bisa menjadi cerdas gitu. Kalau misalnya kita setan menggoda kita, terus kita preteli dikit, terus kita kibuli, ya setan mungkin merasa menang, tapi sebenarnya dia kalah gitu. Itu gimana penerangan dari Pak Kiai gitu? Makasih. Iya. Dari Pak siapa tadi nih? Denis, Pak Kiai. Oh, Pak Denis ya. Iya. Menarik juga ini. Nggak mau kalah setan. Iya, gimana yang kalau pernah ikut ziarah Pak Kiai? Hah? Mas Denis ini yang pernah ikut ziarah. Oh gitu, iya. Sama saya. Pak Denis. Oh iya. Iya. Gimana ini kita godaan setan itu dihindari atau dihadapi? Godaan setan harus dihadapi, jangan dihindari. Pokoknya tantangan harus dihadapi, gitu kan. Makanya kita selalu untuk menjaga kekuatan dan stamina kita dengan zikrullah, dengan selalu ingat kepada Allah supaya setan nggak dekat. Terus gimana kalau kita ini gantian setan dikibulin, diperdaya? Wah, kalau bisa memang begitu. Jadi Pak Denis, ini pengalaman yang diceritakan oleh Mbah Yai Ali Maksum Krapya. Itu beliau mengatakan bahwa salah satu rahasia untuk kalau menulis supaya termasuk juga ini akhirnya dilakukan oleh Gusmus pada saat awal menulis buku itu pokoknya jangan dulu karena Allah, jangan, pokoknya karena ini untuk strateginya untuk ini saya mencari popularitas. Itu supaya nggak diganggu oleh setan. Begitu sudah selesai, langsung saya ini memperdaya setan, makanya saya nggak diganggu penulisan. Saya akhirnya begitu sudah selesai, ini semuanya tulisan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, setan kelimpungan, wah asam kecut kata setan. Jadi setan harus diperdaya juga, dipelokoto gitu. Nah, dan seringkali kan gini. Seringkali ini saya kira pengalaman yang menarik bagi kita semua, bahwa kita ini begitu seringkali itu pada saat kita udah bangun tidur, kita mau sholat tahajud atau kita mau sholat subuh, itu begitu ini sudah wudu, pengen buang air lagi, pengen buang angin lagi ini. Nah, itu seringkali itu adalah bagian dari syaitan untuk supaya kita tuh nggak cepet-cepet untuk beribadah. Nah, caranya apa? Caranya diplokodo setannya. Ya, gimana caranya? Wah, begitu sudah
pengen kerual-kerual, pengen buang angin, tahan sekuat tenaga. Jadi biar setan akhirnya campur dengan angin yang ada dalam perut kita. Kita mau pengen buang angin, pengen buang ini, udah tahan dulu, sekuat tenaga, tahan. Nanti udah begitu, akhirnya begitu ditahan, ternyata kan seringkali saya jamaah itu seringkali bertanya, aduh Pak Ustadz, kalau saya ini udah mau sholat pengen kentut lagi, udah mau sholat pengen buang pipis lagi, padahal begitu ini enggak juga, sudah kamar mandi udah enggak. Nah makanya, itu adalah bagian dari jebakan setan. Maka tahan saja, biar dia campur dengan kentut kita di dalam ini. Akhirnya dia kabur sendiri. Dan akhirnya makanya ya nggak jadi kalau ditahan, ternyata nggak terasa apa-apa. Itu membuat keder setan itu. Karena begitu sudah sudah terlanjur masuk dalam diri kita. Nah itu yang harus. Jadi benar ini. Rupanya Mas Denis ini memang gimana caranya ya untuk memperdaya setan ya. Emang lo aja yang bisa ganggu, gue juga bisa gitu. Jadi memang begitu. Maka setiap kali kita dalam ibadah itu mesti harus kita sembunyikan niat kita itu di dalam hati yang dalam sehingga tidak terdeteksi oleh setan. Harus disembunyikan, gitu. Makanya para salafus sholihin, orang-orang soleh itu ya udah begitu aja. Zikir juga diam aja, padahal dia sedang zikir, gitu kan? Kelihatannya santai-santai aja, padahal dia hatinya sedang zikir. Padahal dia sedang, begitu khusyuknya bersama dengan Allah. Maka setan bingung sendiri tuh, gimana ya? Saya yang dekati Mas Denis ini pagi dia sudah zikir, siang sudah ingat Allah, malam juga begitu, pasti tidur aja sebelum tidur sudah doa. Waduh, kata setan, susah juga ini. Nah, jadi saya kira begitu. Mungkin ada yang lain. Kasih Pak Yai. Setan dikacangin Pak Yai. Iya, makanya cerita-cerita orang-orang soleh itu kan suka nipu daya sama setan itu. Emang lo aja yang bisa nih dibohongin gitu. Baik, para jamaah, barangkali masih ada mungkin satu pertanyaan terakhir. Ingat waktu, juga tinggal 2 menit ini sebetulnya. Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup dengan doa, Pak Kiai. Iya, terima kasih kepada para pemirsa, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita ini, kan persoalan kita ini, pengennya sih zikir terus tapi lupa mulu gitu kan. Jadi akhirnya banyak lupanya daripada zikirnya. Pengennya sih terus-menerus, tapi ya itu. Maka kita mohon kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah supaya selalu bisa berzikir kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah bantu kami ya Allah untuk selalu bisa ingat kepadamu. Karena dengan selalu ingat kepada Allah, setan nggak akan dekat, apalagi memperdaya. Wa husni ibadatik, dan terus perbaiki ya Allah amal ibadahku. Saya kira ini doa sangat populer sekali. Nah ini bagi para pemirsa untuk kita selalu memohon kepada Allah supaya kita bisa zikir kepada Allah ya, biar dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Dan itu marilah kita di penghujung acara ini kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa di tengah pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap bisa berkreasi, tetap bisa aktivitas, tetap bisa melaksanakan segala kebaikan di dalam kehidupan ini. Karena dengan begitu, dan yang kedua kita selalu ingat kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Dengan engkau selalu zikir Allah, 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 maka Allah akan memberikan sesuatu yang
yang besar. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu rahim bi rahmatika arhamar rahimin. Bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyam bisyirri wa dhair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan beribu terima kasih kepada yang kami muliakan guru kita Kiai Haji Mukhtar Thoyyib Thoyibi MA, pengasuh Pondok Pesantren Al Husaini Solo dan juga pengasuh jamaah Sadiliyah Pondok Peta dari Kebayoran Lama. Para jamaah sekalian, dengan tutupnya doa oleh Pak Kiai, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang tadi beliau sampaikan, memperdaya setan gitu kan, bisa kita amalkan dan juga kita menambah ilmu pengetahuan kita. Demikian para jamaah sekalian, dari kami para pengurus Majelis Kamsel Taqwa dan juga para pengurus pesantren digital MDT menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi pada kajian duha pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi